Sobat Esen, salam pintar. Sobat Esen, pada video kali ini kakak akan menjelaskan mengenai salah satu materi ilmu sosiologi, yaitu perilaku menyimpang. Apa yang dikatakan dengan perilaku menyimpang? Yuk kita belajar. Sobat Esen, dalam materi perilaku menyimpang, kakak akan menjelaskan mengenai beberapa subbab ya atau pokok-pokok yang dijelaskan dalam materi perilaku menyimpang. Apa saja? Di sini dapat kita lihat yang pertama adalah pengertian. Selain pengertian, ada juga ciri-ciri perilaku menyimpang dan juga faktor penyebab perilaku menyimpang. Dan juga bentuk-bentuk perilaku menyimpang, jenis-jenis perilaku menyimpang, sifat-sifat perilaku menyimpang, penyimpangan berdasarkan jumlah pelaku, dan juga teori adaptasi terhadap situasi tertentu menurut Robert King Merton. Nah, ini adalah beberapa bagian ya yang akan kita jelaskan di dalam materi perilaku menyimpang. Mengenai yang pertama adalah pengertian. Apa yang dikatakan dengan perilaku menyimpang? Perilaku menyimpang adalah perilaku yang tidak sesuai dengan nilai dan norma. Oke, jadi suatu perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai, norma-norma, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dikatakan dengan perilaku menyimpang. Nah, ada perilaku menyimpang yang dalam skala kecil, berarti yang masih dapat dimaafkan ya. Ada juga penyimpangan dalam skala besar, yang berarti tidak dapat dimaafkan lagi. Oke, jadi intinya secara keseluruhan, secara umum, yang dikatakan perilaku menyimpang, perilaku yang tidak sesuai dengan nilai dan norma. Selanjutnya, selain pengertian, ada juga ciri-ciri perilaku menyimpang. Apa saja? Oke, ciri-ciri dari perilaku menyimpang ya. Nah, yang pertama bahwa suatu penyimpangan itu harus dapat didefinisikan. Nah, yang berarti suatu perilaku harus dapat didefinisikan. Maksudnya apa? Kita tidak boleh menjudge semua perilaku manusia itu perilaku menyimpang. Kita tidak boleh mengatakan bahwa semua perilaku manusia itu perilaku menyimpang. Kenapa? Karena yang dikatakan dengan perilaku menyimpang itu hanya perilaku yang tidak sesuai dengan nilai dan norma. Ya, suatu perilaku yang bukan kebiasaan yang dilakukan masyarakat. Nah, jadi untuk dapat dikatakan perilaku menyimpang, kita akan melihat perilaku dia itu tidak sesuai dengan nilai dan norma atau tidak. Kalau misalkan sesuai dengan nilai dan norma, berarti itu bukan perilaku menyimpang. Tetapi kalau tindakan yang dilakukan tidak sesuai dengan nilai dan norma, berarti itu perilaku menyimpang. Itu ya, berarti perilaku harus didefinisikan terlebih dahulu. Dia melakukan perilaku menyimpang atau tidak. Kemudian ciri-ciri perilaku menyimpang selanjutnya adalah suatu perilaku menyimpang yang dapat diterima atau ditolak. Nah, jadi ada perilaku menyimpang yang masih bisa dimaafkan, masih bisa diterima, dan ada juga perilaku yang tidak dapat dimaafkan. Ya, tidak dapat diterima. Contohnya apa? Misalkan suatu penyimpangan yang bisa diterima ya. Kita tahu bahwa misalkan seorang perempuan ya di dalam masyarakat secara umumnya biasanya pekerjaannya apa? Misalkan
mengurus keluarga, mengurus anak, dan sebagainya. Tetapi di zaman sekarang ini banyak sekali wanita-wanita atau perempuan yang bekerja di luar rumah. Nah, apalagi misalkan perempuan tersebut tidak memiliki seorang suami, gitu ya. Berarti dia terpaksa harus bekerja. Yang sebenarnya itu melawan dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat. Tetapi itu adalah suatu perlawanan atau bisa dikatakan penyimpangan, tetapi yang masih bisa diterima oleh masyarakat, yang masih bisa dimaafkan oleh masyarakat. Karena kalau misalkan perempuan tersebut tidak bekerja, sehingga dia tetapi dia tidak memiliki suami, berarti dia harus makan dari mana, gitu ya. Makanya dia harus bekerja. Walaupun itu bentuk penyimpangan dari kebiasaan perempuan-perempuan yang lainnya, itu tetapi penyimpangan yang masih dimaafkan, masih ditoleransi oleh masyarakat secara umum. Tetapi ada juga penyimpangan yang ditolak ya, berarti kalau ditolak itu memang suatu perilaku yang merugikan orang lain, gitu ya, merusak orang lain, atau perilaku yang memang tidak sesuai dengan kebiasaan masyarakat. Jadi perilaku menyimpang ada yang diterima dan ada yang ditolak. Oke, kemudian perilaku menyimpang ada juga yang sifatnya penyimpangan bersifat adaptif ya. Nah, penyimpangan itu bersifat adaptif. Arti adaptif itu apa? Yaitu menyesuaikan keadaan ya, menyesuaikan tempat. Kita contohkan. Bagi misalkan di Indonesia ya, kalau di Indonesia orang yang pacaran di depan umum pasti dianggap sesuatu hal yang tidak wajar oleh masyarakat ya. Kita akan digosipkan, kita akan dicela dan lain sebagainya. Tetapi kalau hal yang sama kita lakukan di luar negeri, di negara-negara barat, nah itu menjadi sesuatu hal yang wajar saja. Nah, makanya penyimpangan bersifat adaptif, menyesuaikan tempat. Suatu budaya di daerah tertentu tidak sama dengan budaya di daerah yang lain, gitu ya. Kemudian penyimpangan juga bisa diterima, bisa ditolak, dan juga ada penyimpangan yang sifatnya relatif dan ada juga penyimpangan yang tetap. Relatif berarti itu siapa yang memandang bentuk pelanggaran tersebut. Ada juga yang seseorang melakukan suatu perbuatan. Menurut orang ini biasa saja. Kemudian menurut orang lain itu sesuatu hal yang tidak biasa. Kita contohkan, suatu tindakan mencontek. Nah, bagi orang yang mencontek atau bagi temannya, mencontek itu suatu perilaku yang biasa saja gitu. Tetapi bagi orang yang tidak suka mencontek, itu perilaku yang tidak bisa diterima. Gitu ya. Jadi, perilaku menyimpang juga bersifat relatif, tergantung siapa yang melihat. Dan juga ada penyimpangan yang sifatnya tetap. Itu sama halnya dengan yang ditolak ya, yang mutlak gitu ya, penyimpangan relatif dan penyimpangan mutlak. Kalau mutlak berarti memang itu semua orang menganggap itu perilaku menyimpang. Dan masih banyak lagi ya ciri-ciri dari perilaku menyimpang. Selanjutnya, selain ciri-ciri perilaku menyimpang, oke, dan lain-lain, di sini ada juga faktor penyebab perilaku menyimpang. Jadi apa saja yang menjadi faktor penyebab seseorang atau masyarakat melakukan penyimpangan. Kemudian ada juga bentuk-bentuk perilaku menyimpang itu apa saja, jenis-jenis perilaku menyimpang itu apa saja ya. Kemudian penyimpangan berdasarkan jumlah pelaku, ada yang sifatnya individu, ada penyimpangan yang dilakukan oleh berkelompok. Dan juga di sini ada teori adaptasi terhadap situasi tertentu. Nanti ada konformitas, inovasi, ritualisme, retretisme, dan lain sebagainya. Nah, untuk pembahasan yang tadi yang belum kakak jelaskan, untuk lebih lengkapnya dari pembahasan materi ini, Sobat Esen dapat mengunjungi website edsen.id. Sobat Esen, demikianlah pembahasan mengenai perilaku menyimpang. Untuk lebih lengkapnya, Sobat Esen dapat mengunjungi website edsen.id. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam pintar. Sekian Sobat Edsen untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat Edsen juga bisa mengunjungi edsen.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat Edsen, salam pintar!